Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari materi pekan lalu yang dimana materi yaitu normalisasi data. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu normalisasi. Ya, jadi beberapa tahap ini kita sudah mengenal mengenai apa itu database, bagaimana cara-cara perancangan database itu sendiri, ya, bagaimana kita mengetahui perintah pembuatan database apa terkait DDL, data definition language, DML, dan baik itu data manipulation language, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat suatu database dalam bentuk yang paling normal. Ya, kalau kita berbicara normalisasi, ya, otomatis kita berbicara normal dan tidak normal. Ya, jadi pada umumnya database itu pada umumnya database itu ketika dianalisis, dikumpulkan semua datanya. Ya, ketika datanya sudah terkumpul itu berbentuk tidak normal. Nah, itulah sebabnya makanya ada namanya perancangan secara normalisasi data yang dimana dari data yang tidak normal itu kita buat menjadi bentuk yang paling normal. Ya, itu kelebihannya apa? Ya, kelebihannya otomatis itu mempermudah kita membuat suatu sistem database dan membuat tingkat akurasi lebih terjamin, yang dimana redundansinya pasti sudah tidak ada ketika bentuk normal pada tabel itu sudah diterapkan. Nah, kita baca dulu definisinya. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Ya, jelas di sini dia mengatakan bahwa ketika kita membentuk normal atau membuat suatu tabel yang paling normal, ya, otomatis relasi akan terjalin dengan baik dan tanpa redundansi atau tanpa adanya data yang double. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Ya, yang mana dimaksud di sini ambiguity? Ya, biasanya itu ada data yang samar-samar. Maksudnya di sini ambiguity, ada data yang samar-samar ketika bentuknya tidak normal. Nah, ketika dinormalisasikan data yang samar-samar itu akan nampak, maka dia akan jelas. Ya, dia akan jelas statusnya, dia akan jelas nama fieldnya. Nah, adapun tujuan normalisasi yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, ya, otomatis untuk mengurangi kompleksitas. Ya, yang dimaksud di sini kompleksitas, ya, artinya keruwetan, artinya tidak ribet lagi. Ya, kalau sebelumnya ada database yang tidak normal, kita ubah jadi normal, ya, otomatis itu mengurangi keruwetan atau kompleksitasnya. Kemudian untuk mempermudah pemodifikasian data, ya, otomatis kalau kita buat dalam bentuk yang paling normal, ya, ketika ada suatu tabel yang bermasalah itu tidak mempengaruhi tabel-tabel yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah kita sudah buat dalam bentuk normalisasi. Proses normalisasi, ya, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Ya, jadi proses normalisasi juga itu memiliki tingkatan, ya. Tingkatan yang paling ideal, ya, yang paling ideal atau ya biasa orang yang paling sering gunakan itu sampai tingkatan 3 3NF atau 3 normal form. Artinya dalam tingkat ketiga itu sudah sampai BNCF-nya, ya. BNCF itu artinya Boyce short normalnya. Artinya itu sudah didapatkan hasil yang paling normal itu dalam bentuk yang ketiga. Walaupun dari proses normalisasi ini itu di klarifikasikan sampai tingkatan yang kelima.
Tapi pada umumnya itu kalau kita membuat suatu normalisasi, paling normal sudah itu dalam bentuk yang ketiga. Adapun kalau misalnya secara kompleks ya, atau secara database yang kita buat itu secara besar, atau misalnya dalam skala yang paling besar, itu bisa sampai bentuk normal yang kelima atau sampai tingkatan yang kelima untuk proses tingkatan normalisasinya. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang lebih optimal, ya otomatis. Nah, tahapan normalisasi ini yang saya anggap tadi dimulai dari tahap paling ringan atau 1NF atau 1 normal form hingga paling ketat 5NF, ya. Nah, makanya saya bilang tadi yang paling umum digunakan itu antara 1 sampai 3 saja, ya. Sampai 3 itu ya, biasanya hanya sampai pada tingkat 3, ya, atau bronze. Ini voice code-nya di sini artinya dia sudah paling ideal itu di tingkatan ketiga, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik, ya. Itu sudah sampai. Jadi urutannya begini: 1NF, 2NF, 3NF, bronze. Artinya voice code-nya itu sudah sampai di 3 tingkatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada pun yang sampai 4 ke 5 itu kalau misalnya data yang sudah dipilah-pilah itu kemudian kita mau hubungkan dengan menggunakan join, ya. Itu biasanya dipakai di skala yang besar atau pembuatan database yang cakupannya lebih besar juga. Nah, ini susunannya, ya. Jadi pertama kali kita menganalisis suatu database, ya otomatis database yang paling pertama kita dapatkan itu berbentuk tidak normal, ya. Kenapa yang dimaksud tidak normal? Ya, kalau kita sebagai analis data, ya, ketika kita misalnya mau membuat suatu database, otomatis kita kumpulkan saja data dulu. Ya, misalnya ada data mahasiswa, data dosen, data pegawai, data staff, data mata kuliah, kita kumpulkan saja dulu, ya, kita satukan. Itu namanya bentuk data yang tidak normal. Nah, caranya untuk sampai ke bentuk normal pertama, ya, itu kita hilangkan ketergantungan parsialnya, ya, yang mana dinamakan sebentar contohnya. Nah, kemudian lanjut ke tahap tingkat kedua, yaitu menghilangkan ketergantungan transitifnya, ya, meninggalkan atau menghilangkan ketergantungan transitifnya. Yang dimaksud di sini transitifnya adalah ketergantungan antara dua atribut atau key-nya, ya. Artinya ketika ada dua primary key itu dipisahkan, ya. Itu ketika ada dua primary key dalam satu tabel itu diusahakan dikasih pisah untuk mencapai tingkatan normal yang kedua. Nah, kemudian dalam bentuk normal yang ketiga, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Nah, yang dimaksud di sini artinya tidak ada lagi hubungan, ya, tidak ada lagi hubungan dari antara tabel pertama, tabel kedua, ya, sehingga di normal yang ketiga ini, ya, itu sudah cukup efisien untuk pembuatan setiap tabel-tabel, ya, yang sudah di tahap normalnya itu. Ini kemudian masuk pada bentuk normal voice code-nya, ya, menghilangkan ketergantungan multivalue-nya, ya. Kemudian yang keempat, menghilangkan anomali yang tersisa. Nah, itu sampai di yang kelima. Tapi yang saya maksud tadi, pada tahap normal yang ketiga ini, ya, pada umumnya semua orang sampai di sini saja itu sudah bentuk tahap normal, ya. Biasa ada juga yang cuma sampai tahap kedua itu sudah normal juga, ya. Jadi tidak selamanya, tidak selalu bahwasanya database itu, ya, jadi kalau cakupannya juga kecil, ya bisa saja cuma normal pertama itu sudah normal, ya, atau cuma sampai di tingkatan kedua misalnya atau tingkatan pertama. Nah, itu paling umum itu sampai tingkatan ketiga,
itu sudah paling normal sekali, ya. Nah, normalisasi sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi, ya. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel. Yang mana dikatakan dekomposisi artinya ada perubahan bentuk tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Lossless joint decomposition, ya, harus aman. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan, didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis, ya. Jadi caranya menguji juga, kalau kalian dari tabel tidak normal atau sebelum dinormalisasikan, kemudian kita pecahkan atau kita bagi-bagi ke dalam tingkatan-tingkatan yang tadi yang saya maksud. Nah, ketika digabungkan kembali hasil pembentukan setiap tingkatan itu akan kembali ke tabel semula atau tabel yang tidak normalnya. Artinya baik sebelum dinormalisasikan maupun sesudah dinormalisasikan itu tabelnya tetap sama, dalam artian ketika dinormalisasikan itu lebih terperinci datanya, dan ketika digabungkan kembali datanya itu sama, ya, sama persis artinya. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Ya, itu ketika dikatakan baik normalnya ketika ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Artinya ketika datanya, ya, ketika data yang sudah dinormalkan itu mempunyai fungsionalitas pada saat perubahan data. Yang dimaksud di situ fungsionalitas, ya, ada data yang saling terkait. Ada data yang jadi contoh misalnya pada primary key, ya, itu terkait pada satu tabel. Nah, itu terkait pada satu tabelnya. Jadi ada relasi yang saling terhubung pada fungsionalnya. Kemudian tidak melanggar Boyce code normal BCNF akan dijelaskan kemudian. Nah, normalisasi jika ketiga Boyce code-nya tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Tahap ketiga di sini. Maksudnya di sini jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, ya, maksudnya itu ketika kita cuma sampai ke dua tingkatan itu, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal Boyce code-nya, ya. Jadi walaupun kita tidak sampai ke tingkatan 3, setidaknya itu dia tidak melanggar BCNF-nya atau Boyce code normal form-nya, ya. Nah, di sini ada contoh, ya. Jadi ini di tabel atas ini merupakan relasi tidak normal. Ini ada tabel personil, ya. Bisa lihat di sini ID personil. Nah, di sini tanggal lahirnya, kemudian karakteristiknya, ya. Di sini karakteristiknya ada tinggi, berat, rambut hitam, ya. Sama juga untuk field yang kedua atau baris yang kedua. Nah, dicoba untuk dinormalisasikan, ya. Dicoba untuk dinormalisasikan, maka terdapat ini yang sebelumnya 1, 2, 3 kolom, maka akan menjadi 5 kolom, yang dimana karakteristik ini dipecah menjadi tinggi, berat, warna rambut, ya. Kenapa demikian? Ya, karena dia dilihat dari sini bahwasanya sama saja untuk karakteristik, ada tinggi, ada berat, ada rambut hitam. Nah, makanya dikelompokkan seperti ini. Yang mana lebih spesifik penjelasannya? Otomatis pada relasi yang normal seperti ini, ya. Ya, relasi seperti normal seperti ini itu lebih spesifik penyampaian informasinya. Nah, itulah tujuannya kita untuk menormalkan sebuah data untuk bisa untuk bisa lebih dipahami informasi yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, tabel universal. Yang dimaksud tabel universal adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Misalnya, ini yang dimaksud tabel universal artinya dia menggabungkan. Ya, dia menggabungkan, di sini bisa dilihat ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa,
ya, ada jurusan, ya, harusnya di sini beda antara tabel mahasiswa, tabel jurusan, ada tabel mata kuliah juga, ada tabel dosen juga, ada tabel nilai juga, ya. Artinya dia di sini dinamakan tabel universal karena dia menggabungkan keseluruhan yang harusnya bisa dipecah-pecah atau yang bisa dibagi tabelnya. Functional dependency. Nah, functional dependency artinya di sini ketergantungan. Fungsional dependensi yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bentuk normal atau suatu relasi. Ya, yang dimaksud di sini ketika ada notasi A dan B adalah atribut dari sebuah tabel, berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga akan pasti sama. Nah, notasinya adalah ketika ini cuma kebalikan dari notasi A dan B sini. Artinya A tidak sama dengan B, ya. A tidak sama dengan B. Nah, jadi contoh begini. Yang dimaksud fungsionalitas dependensinya adalah, nah di sini ketika saya lihat di sini NRP, ya, NRP atas nama Ali Akbar, ya, Ali Akbar itu NRP dengan nama mahasiswa itu sama, ya. Jadi ini dikategorikan A, ini dikategorikan B, maka antara NRP dengan nama mahasiswa ini itu sama saja, ya, itu sama. Artinya ketika notasinya A dan B, ya, menentukan B atau B tergantung pada A jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Jadi di sini nilai A-nya misalnya NRP, maka nilai B-nya juga adalah B, ya. Jadi A sama dengan B, B sama dengan B, artinya A sama dengan A, B sama dengan B. Nah, di sini NRP-nya adalah Akbar, di sini NRP-nya sama 01. Yang membedakan adalah nama mata kuliahnya. Jadi misalnya Ali Akbar, ya, mengambil struktur data, Ali Akbar mengambil basis data, Ali Akbar mengambil bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, functional dependency dari tabel nilai. Nah, di sini yang saya maksud tadi, NRP sama dengan nama mahasiswa ini, ya. NRP sama dengan nama mahasiswa karena untuk setiap nilai NRP yang sama maka nilai mahasiswa juga sama, ya. Ketika nilainya NRP-nya sama, maka nilainya juga pasti akan sama. Kemudian nama mata kuliah, ya, nama mata kuliah NRP-nya itu tidak sama dengan nilai huruf karena atribut di huruf tergantung pada nama mata kuliah dan NRP secara bersama-sama. Dalam arti lain, untuk nama mata kuliah dan nama NRP-nya yang sama, maka nilai huruf juga sama karena nama mata kuliah dan NRP merupakan key yang bersifat unik, ya. Jadi ini yang dimaksud fungsi dependensinya. Ya, fungsional dependensi artinya saling ketergantungan antara kolom yang satu dengan kolom yang satunya juga. Ya, di sini nama mata kuliah tidak sama dengan NRP. Kalau dilihat di sini, ya cocok nama mata kuliah di sini, ya, misalnya struktur data, nah, itu tidak sama, ya, karena ada yang ngambil juga struktur data, beda NRP-nya seperti ini. Berbeda kalau mahasiswa Ali Akbar itu sama dengan NRP-nya 98001. Nah, ada Ali Akbar juga di bawah, NRP-nya tetap sama. Nah, berbeda kalau nama mata kuliah atas nama Ali Akbar, dia mengambil basis data, Budi juga mengambil basis data, tapi yang perbedaannya adalah NRP-nya. Nah, itu yang dinamakan fungsi dependensial yang tidak sama. Nah, contoh fungsional dependensi, andaikan ada tabel, ya, andaikan ada tabel nilai yang di dalamnya ada kolom NIM, nama mata kuliah, semester, nilai, maka atribut sebagai kata kuncinya adalah NIM otomatis. Nah, jadi bisa jadi kata kunci adalah NIM, bisa nama mata kuliah, dan juga bisa semesternya, ya. Karena yang tidak bisa jadi
kata kunci ada nilainya. Kenapa? Karena nilai ini bersifat tidak ini ya, tidak default. Nilai itu bisa saja berubah-berubah. Ya, nilai bisa saja berubah-berubah dan tidak ada batas untuk nilainya. Ya, kalau semester ada batas, nama mata kuliah juga sudah ditetapkan. Nah, maka fungsionalitas dependensi NIM, nama mata kuliah, semester itu masuk pada tabel nilai seperti itu, ya. Jadi di tabel nilai itu sudah masuk fieldnya NIM, nama mata kuliah, dan semester. Nah, adapun bentuk-bentuk normal, ya, ada bentuk normal pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, sampai Boscott normal form. Ya, ada keempat, ada kelima. Nah, normal pertama aturannya adalah tidak adanya atribut multivalue. Ya, seperti yang saya maksud tadi, adalah tidak adanya kolom yang digabungkan lagi jika sudah masuk pada tahapan normal yang pertama. Multivalue artinya tidak ada yang beberapa tabel itu yang digabungkan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada tabel mahasiswa, tabel jurusan, ya. Ketika masuk nomor pertama itu sudah dipisah-pisahkan berdasarkan tabelnya, atau kombinasinya. Mendefinisikan atribut kunci, ya, otomatis setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Atomik yang dimaksud tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada data, ya, ada data yang tidak normal. Di atas NRP nama hobi, ya. Nah, yang mana yang tidak normal kelihatannya, ya, otomatis ini kolom hobinya, ya. Kolom hobinya ini, ya, dia gabungkan saja, ada sepak bola, membaca komik, berenang, dan sebagainya. Nah, atau seperti ini, ya, NRP nama hobi 1, hobi 2, hobi 3. Tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat 1 NF, ya, atau 1 normal form. Dia tidak memenuhi persyaratan. Yang dimaksudkan itu dipisahkan tabelnya, yaitu seperti ini, ya. Jadi dia dikomposisi menjadi 2 tabel. Ada tabel mahasiswa dan ada tabel hobi. Nah, di sini ada tabel mahasiswa dan ada tabel hobi. Nah, jadi ada tabel hobinya, ada tabel mahasiswanya, yang dimana NRP-nya tetap mengacu pada tabel mahasiswa. Jadi ini NRP yang saling berelasi antara tabel hobi dengan tabel mahasiswa. Nah, kemudian contoh yang kedua, composite, ya. Jika contoh misalnya ada jadwal kuliah, misalnya ada jadwal kuliah yang kolomnya terdiri dari kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal, di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Nah, jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Ya, masuk akal juga, ya, ketika jadwal itu menjadi prioritas yang penting, otomatis jadwal harus lebih lengkap deskripsinya, yang dimana dimaksud dia harus mendeskripsikan jadwal hari dan jadwal jam sebagai berikut. Nah, ini hasilnya, ya. Jadi dikelompokkan dulu, jadi cocok ini nama sampai kode kelas 4 kolom, yang jadwalnya saja dia lebih spesifik antara ada jadwal hari dan ada jadwal jamnya. Nah, aturan normalisasi yang kedua, aturannya yang pertama sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1 otomatis, ya, karena kita tidak bisa langsung melangkah ke bentuk normal yang kedua tanpa memenuhi bentuk normal yang pertama. Ya, yang kedua, semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung dari fungsionalitas dependensinya pada atribut kunci, ya. Jadi di sini pada tahapan normal kedua tidak ada lagi dalam satu tabel itu ada 2 primary key. Dia sudah terbagi-bagi sebelumnya pada tingkatan pertama atau pada normal bentuk pertama. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain, yang dimana yang dimaksud
yang dimana dimasuk sebagai ketergantungan parsial, yaitu ketika ada field yang diidentifikasi, ya, yang ketika ada field diidentifikasi bergantung pada salah satu sebagai primary key, ya. Jadi misalnya ada sebuah tabel, ya, ada sebuah tabel yang masih bergantung pada satu primary key pada tabel yang lain, itu tidak memenuhi, artinya jika ada ketergantungan parsialnya, ya. Jika ada field yang diidentifikasi salah satu atau sebagian primary key, ya. Nah, selanjutnya perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Ya, di normal yang kedua sini kita sudah bisa mengatur yang mana yang saling berrelasi. Nah, tabel berikut memenuhi satu normal form tapi tidak termasuk dua normal form. Tidak memenuhi dua normal form karena mahasiswa NRP sama dengan, ya, mata kuliah. Kenapa tidak memenuhi normal? Ya karena ini ada mahasiswa, ada alamat, ya otomatis di sini sudah bisa terbagi dua tabel, ya, ada tabel mahasiswa dan ada tabel mata kuliah. Nah, di sini bisa dilihat karena dianggap sebagai primary key, sedangkan mahasiswa dan NRP kode tidak sama dengan mahasiswa nama yang tidak sama dengan mahasiswa alamat, dan seterusnya. Tabel di atas perlu dikomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF, ya. Nah, jadi di sini dikelompokkan di sini bahwasanya untuk field mahasiswa, di sini saya sebut saya NIM-nya di sini sama mahasiswa NRP mata kuliah kode, ya, dia masuk pada tabel nilai, ya, atau nilai huruf di sini ini masuk tabel nilai. Nah, kemudian mahasiswa NRP ini tabel mahasiswa. Nah, ini tabel mata kuliah itu masuk di tabel mata kuliah. Lebih jelasnya lagi di sini untuk functional dependency di pertama itu tabel nilai, functional dependency kedua itu tabel mahasiswa, functional dependency ketiga itu tabel mata kuliah, ya. Jadi semua ada sebagai kata kunci. Ya, semua sebagai ada mahasiswa di sini mahasiswa NRP, di sini mahasiswa juga sebagai NRP, dan di sini mata kuliah kode atau kode mata kuliah. Nah, jadi bisa dilihat di sini, ya. Mahasiswa NRP berrelasi sama ini, mahasiswa kode berrelasi sama ini, mahasiswa nama mahasiswa nama, ya, belum ada ini, ya. Dia karena yang terrelasi sama mata kuliah itu cukup yang mata kuliah kode, ya. Ini mata kuliah kode berrelasi sama sini mahasiswa tabel nilainya. Normalisasi ketiga. Nah, aturannya itu sudah berada dalam bentuk normal kedua. Nah, tidak ada ketergantungan transitif atau di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Ya, itu otomatis, ya. Jadi tidak ada lagi ketergantungan antara satu field dengan field yang lainnya. Jadi itu sudah terbebas semua dari ketergantungan. Contoh, tabel berikut memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Kenapa dikatakan? Karena masih terdapat atribut non primary key yakni ILM kota. Ini ILM kota maksudnya alamat, ya, alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary key yakni alamat kode pos. Nah, sehingga tabel tersebut perlu dikomposisi menjadi jadi di sini di tabel mahasiswa, ya, kita anggap ini bahwasanya ini belum normal. Kenapa? Di kode pos itu, ya, itu bermacam-macam kode posnya, ya. Ada kode pos antara kota, ada kode pos provinsi. Jadi tidak bisa disatukan antara kode pos kota dengan kode pos provinsi. Nah, jadi di sini dibedakan ada tabel mahasiswa dan juga ada tabel kode pos, di mana tabel kode pos itu dia menempatkan untuk kode pos kota,
ya, di kode pos kota dan kode pos provinsi. Nah, tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain. Normalisasi Boyce-Codd 4NF, 5NF. Hanya saja jarang dipakai pada kebanyakan kasus. Normalisasi hanya sampai ketiga. Ya, seperti yang saya maksud tadi, bahwa paling umum yang orang gunakan itu normalisasi sampai bentuk normal yang ketiga saja. Oke, lanjut. Nah, bentuk normal BCNF atau Boyce-Codd normal. Nah, bentuk BCNF terpenuhi dalam bentuk sebuah tabel jika setiap functional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X, ya, sama dengan Y, maka X adalah super K-nya. Ya, dimaksud tadi ketika ada satu field sama dengan field yang satunya, berarti itu merupakan super K. Tabel tersebut harus direkomposisi berdasarkan functionalitas dependensi yang ada, sehingga X menjadi super K dari tabel-tabel hasil yang dikomposisi. Ya, itu sudah otomatis. Ya, jadi kalau kita pisahkan tabel-tabelnya, ya ada pasti yang bertindak sebagai tabel master, ya, ada yang bertindak sebagai tabel anak yang saya sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya antara primary key dengan foreign key. Artinya ada tabel master dan ada tabel anak. Setiap tabel dalam bentuk BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya untuk fungsionalitas dependensi X sama dengan A, ya, BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Nah, di sini juga ya bisa diambil maksud di sini bahwasanya walaupun X sama dengan A, tapi tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Maksudnya salah satunya itu harus yang ada bertindak sebagai primary key, tidak boleh kedua-duanya. Seperti itu. Bentuk normal tahap keempat. Nah, ini dia bentuk normal tahap keempat. Nah, bentuk normal 4 normal form atau 4NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF. Jadi harus melewati dulu tingkatan BCNF, baru bisa kita implementasikan tingkatan 4NF. Dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalued atribut. Jadi di sini sangat ketat lagi, dia tidak ada lagi yang istilahnya penggabungan, ya, penggabungan beberapa tabel dalam satu tabel. Itu tidak boleh lagi karena ini sifatnya lebih ketat untuk normal atau tingkatan yang keempat. Untuk setiap multivalued dependencies juga harus merupakan functional dependence. Nah, untuk setiap multivalued dependence artinya setiap tabel itu harus mempunyai atau merupakan functionalitas dependency. Nah, di sini contoh ya. Contoh di sini tabel berikut tidak memenuhi 4NF. Sini ada employee, project, skill. Ya, setiap employee dapat bekerja lebih dari project dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Untuk kasus seperti ini, tabel tersebut harus dikomposisi menjadi. Nah, lihat di sini employee itu, ya, ada project, employee, ada skill. Nah, maksudnya di sini ini tidak bisa dikatakan 4NF karena masih ada yang harus dipecahkan kembali, ya. Jadi dia ada dua tabel, ada tabel project, ada tabel untuk skillnya di sini, ya. Jadi bisa dibedakan antara tabel project dengan tabel skill. Itu bisa jadi dua tabel. Bentuk norma tahap keempat atau 5, maksudnya di sini ya. Jadi bukan keempat, jadi yang kelima. Nah, bentuk normal yang kelima terpenuhi jika tidak memiliki sebuah lossless decomposition. Ya, menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Artinya lossless decomposition artinya tidak memiliki lagi tabel yang harus dipecah-pecah. Artinya seperti itu, ya. Tidak memiliki lagi tabel yang harus dipecah-pecah sehingga betul-betul
tabel tersebut sudah terbagi-bagi atau sudah efisien atau sudah dalam bentuk normalnya yang siap untuk dijoinkan atau yang siap untuk direlasikan. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsi dependensi, maka 5 NF dibentuk berdasarkan konsep join dependensinya. Nah, di sini kita sudah menerapkan sistem join ya, jadi tidak ada lagi pengelompokan dari bentuk normal 1, 2, 3, tapi di sini sudah melakukan tahap join, artinya tahap relasi antara tabel 1 dengan tabel yang lainnya. Ya, studi kasus normalisasi data. Di sini bisa dilihat ya. Untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dimulai dari normal pertama. Fill tabel di atas yang merupakan grup berulang. Nomor pegawai, bisa dilihat nama pegawai, golongan, besar gaji, ya. Jadi di sini bisa terbagi 3 kolom. Kalau saya lihat ada tabel proyek, tabel pegawai, dan tabel gaji, ya, tabel gaji. Nah, normalisasi pertama, solusinya hilangkan duplikasi dengan mencari ketergantungan parsialnya. Nah, menjadikan field menjadi tergantung pada satu atau beberapa field. Karena yang dapat dijadikan kunci adalah nomor proyek dan nomor pegawai. Maka langkah kemudian dicari field mana yang tergantung pada nomor proyek dan mana yang tergantung pada nomor pegawai. Nah, bisa dilihat di sini, ya, di sini dibedakan bedakan di sini ya. Nah, ada nomor pegawai, ada nama proyek, dan besaran gaji. Normalisasi kedua. Nah, field yang tergantung pada satu field harus selalu dipisah dengan tepat. Misalnya nomor proyek, ya, di sini nomor proyek dan nomor pegawai menjelaskan nama pegawai, golongan, dan besaran gaji. Nah, di normalisasi yang kedua, normalisasi data ya. Oke, dari di sini untuk normalisasi yang pertamanya, ya, normalisasi yang pertamanya di sini ini tidak ada perubahan dari yang sebelumnya tidak normal ya. Ya, di normalisasi kedua dia baru membedakan atau mengkelompokkan antara tabel proyek dengan tabel pegawai. Nah, di normalisasi kedua ini sebenarnya ini juga belum efisien karena masih ada besaran gajinya. Ya, yang dimana gaji juga harus tersendiri, dia mempunyai tabel. Maka di normalisasi ketiga itu ya sudah ditambahkan tabel gaji ya di sini ada tabel golongan ya, tabel golongan, tabel pegawai, tabel proyek, dan tabel proyek pegawai. Nah, ini juga bisa ada ini kalau saya biasanya ini masuk saja pada di tabel proyek ya, jadi ini bisa ada tabel proyek pegawai, bisa juga ditiadakan ya, tergantung. Makanya kalau orang buat normalisasi database itu masing-masing individu bagaimana dia menganalisis suatu rancangan data, apakah segitu bentuk yang paling normal atau lain daripada tanggapan orang lain. Nah, studi kasus normalisasi. Jadi ini studi kasusnya ada sebuah data ini ya yang tidak normal istilahnya. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena ada nama mahasiswa, ada jurusan, ada mata kuliah, ada dosen, ada nilai. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harusnya ini terbagi atas 5 tabel, bukan menjadi satu tabel. Tapi ini secara keseluruhan dulu untuk tabelnya ya, dalam artian bentuk yang tidak normalnya. Nah, ketika kita masuk pada 1 NF ya. 1 NF itu artinya kita atur dulu semua datanya ya. Kita atur dulu semua datanya. Jadi kalau sebelumnya seperti ini ya, dia tidak mendeklarasikan secara penuh bahwasanya AKN 201 itu tetap Bakri, tapi dia harusnya menuliskan juga di sini ya, tuliskan namanya. Jadi lengkapi dulu semua datanya di bentuk normal pertama. Nah, di bentuk normal yang kedua nanti, nah barulah dikelompokkan beberapa tabel-tabel. Nah, ada tabel mahasiswa, tabel kuliah, tabel nilai ya. Jadi ada tabel nilai. Nah, ini juga masih belum normal karena masih ada kode dosennya. Nah, di sini nanti akan keluar tabel mata kuliah
dan tabel dosen dari bentuk tingkatan yang ketiga. Oke. Jadi saya harap bisa dipahami ya. Jadi inti dari normalisasi itu sendiri suatu proses memperbaiki atau membangun data dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan data model logika. Normalisasi proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau relasi atau file untuk menyatakan entitas atau hubungan mereka sehingga terwujud satu bentuk basis data yang mudah untuk dimodifikasi. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwasanya setiap individu itu berbeda cara menganalisis datanya ya. Jadi kalau kita menganalisis suatu data itu ya, misalnya saya mengkonsep data seperti ini, perencanaan database-nya seperti ini ya, bentuk yang paling normal yang saya dapatkan itu seperti ini. Nah, adapun teman kita misalnya dia sudah analisis datanya dan dia dapatkan itu bentuk yang paling normalnya juga seperti itu. Ya, sebenarnya sama tapi prosesnya yang berbeda, tapi tujuannya yang sama. Itu tidak masalah, ya. Intinya dia semua harus mempunyai tujuan bahwasanya menggapai database yang paling efektif atau yang paling normal. Ya, karena kalau kita langsung mendevelop suatu database yang tidak normal, itu sama saja kita bekerja dua kali untuk kedepannya. Ya, artinya kita langsung membuat sekaligus tanpa meninjau dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dimasukkan dalam database tersebut. Oke, itulah penjelasan untuk ini normalisasi data. Sekian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.